Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksadita Shelani Safan Gobel, kelas PAI 5D, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang epistemologi pendidikan agama Islam menurut pemikiran Kunto Wijoyo. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan siapa sih Kunto Wijoyo itu. Kunto Wijoyo memiliki nama lengkap Profesor Dr. Kunto Wijoyo Master of Art, lahir pada tanggal 18 September 1943 di Yogyakarta. Beliau merupakan anak dari pasangan Bapak Haji Abdul Wahid Sostro Martojo dan Ibu Haja Warasti. Masa kecil beliau ada di bawah asuhan keluarga Jawa yang taat beragama Islam. Kunto Wijoyo dikenal sebagai sastrawan, budayawan, sarjanawan, dan intelektual serba bisa yang mengangkat ilmu sosial dan sastra profetik. Kunto Wijoyo menempuh pendidikan SD di Klanten pada tahun 1956 dan SMP di Klanten juga pada tahun 1959 dan SMA di Solo pada tahun 1962. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1969, lalu mengambil S2 di University of Connecticut, Amerika Serikat pada tahun 1974 dan melanjutkan S3-nya di Ilmu Sejarah dari University Columbia, Amerika Serikat pada tahun 1980. Beliau pernah menjadi dosen di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada pada tahun 1970 sampai 2005. Beliau juga menjadi peneliti senior di Pusat Studi dan Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Beliau juga pernah menjadi sekretaris Lembaga Seni dan Kebudayaan Islam pada tahun 1963 sampai 1969. Beliau juga menjadi ketua studi grup Man3 pada tahun 1969 sampai 1971. Beliau juga menjadi pendiri Pondok Pesantren Budi Mulia pada tahun 1980 dan pendiri Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan di Yogyakarta pada tahun 1980. Dan terakhir menjadi guru besar Fakultas Ilmu Budaya. Kunto Wijoyo menikah dengan Dr. Randa Susilaningsi, Master of Art, dan dikaruniakan 2 orang anak. Pada tahun 1990-an, Kunto Wijoyo mengidap penyakit langka di Indonesia. Beliau divonis radang selaput otak atau virus meningoencephalitis. Beliau meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2005 pada usia 61 di Yogyakarta. Masuk saja pada materinya. Menurut pemikiran Kunto Wijoyo, pendidikan agama Islam atau pengilmuan Islam lahir dari keprihatinan terhadap ilmu modern Barat yang melenceng dari semangat Renaissance yang pada mulanya bertujuan memanusiakan manusia, malah jadi terjadi dehumanisasi dan sekularisasi. Pengilmuan Islam juga bermaksud merespon gagasan Islamisasi ilmu yang dipandang sebagai sebuah tekstualisasi, yakni menjadi ilmu-ilmu Barat selaras dengan Islam. Pengilmuan Islam bermaksud menempatkan Islam atau teks Al-Quran sebagai sebuah paradigma dalam memotret realitas. Al-Quran dalam hal ini bukan sebagai alat
aplikasi dari berbagai penemuan dalam bidang ilmu, tetapi sebagai sebuah pijakan paradigma yang melahirkan keilmuan Islam yang integralistik. Meski begitu, Kuntowijoyo memberikan catatan kritis atas paradigma keilmuan yang berkembang di Barat yang telah menghasilkan dehumanisasi dan sekularisasi, tetapi ia tidak sepenuhnya anti Barat. Pengilmuan Islam merupakan pengembangan lebih lanjut dari upaya untuk menempatkan Al-Quran sebagai sumber utama rujukan umat Islam. Dalam hal ini, Al-Quran ditempatkan dalam posisi yang simetris dengan alam dan juga manusia, yakni sebagai sumber ilmu. Sebagai sumber ilmu, Al-Quran memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi berbagai macam teori, khususnya dalam bidang ilmu-ilmu sosial dan juga ilmu-ilmu yang lain. Pandangan ini menjadi mungkin karena Al-Quran memuat banyak konsep yang dapat dianalisis sehingga melahirkan sebuah teori ilmu. Kuntowijoyo menawarkan dua langkah yang harus diambil sebagai upaya mengimplementasikan pengilmuan Islam, yaitu yang pertama, integralisasi adalah pengintegrasian kekayaan keilmuan manusia dengan wahyu atau petunjuk Allah dalam Al-Quran beserta pelaksanaannya dalam sunnah Nabi. Sementara itu, objektifikasi adalah menjadikan pengilmuan Islam sebagai rahmat untuk semua orang. Untuk mendukung pengilmuan Islam, Kuntowijoyo membuat ilmu profetik yang dimana satu, humanis atau menyeru kepada kebaikan. Istilah ini tafsiran modern dari amar al-ma'ruf yang dalam artinya sesungguhnya adalah menganjurkan atau menyeru kepada kebaikan. Amar ma'ruf dimaksudkan untuk memberikan makna lebih kepada manusia untuk memanusiakan manusia agar mencapai suatu keadaan yang disebut fitrah. Yang kedua, liberasi atau mencegah kemukaran. Liberasi digunakan sebagai bahasa ilmu oleh Kuntowijoyo, sedangkan dalam pandangan agama adalah nahi munkar, yang bermakna menghalangi atau mencegah segala tindakan kedurhakaan yang merugikan. Pada intinya, liberasi merupakan upaya yang dilakukan untuk menghilangkan, menghapuskan, dan memberantas perbuatan tercela maupun akhlak buruk. Dan terakhir, transendensi atau beriman kepada Allah. Yang dimaksudkan transendensi yang diartikan pada bahasa kali ini adalah hasil verifikasi dari konsep teologi perihal ketuhanan atau bisa juga disebut dalam istilah tu'minuna bi Allah atau beriman kepada Allah. Jadi, saya ambil kesimpulannya bahwa pengilmuan Islam merupakan terobosan baru dari islamisasi ilmu. Pemikiran Kuntowijoyo tentang pengilmuan Islam ini memberikan harapan bahwa Islam dan ilmu pengetahuan bisa saling berjalan beriringan. Dengan dua metodenya, yaitu integralisasi dan objektifikasi, pengilmuan Islam menghendaki transformasi sosial Muslim, khususnya Muslim di Indonesia. Integralisasi maksudnya adalah semangat pengintegrasian banyaknya ilmu-ilmu yang dimiliki manusia dengan firman Allah atau Al-Quran beserta pelaksanaannya dalam sunnah Nabi. Sedangkan objektifikasi ialah mengabulkan pengilmuan Islam sebagai rahmat untuk semua orang atau rahmatul lil alamin. Berarti ajaran dari orang beriman terbuka untuk semua orang. Sekian pemaparan dari materi saya. Lebih kurang saya minta maaf apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.